Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang pendidikan moral untuk anak tunalaras. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Farid Sudirman, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Nanda Brian Putra Yuda. Dan yang terakhir ada Rafizky Lesmana Pulungan. Kemudian pengertiannya adalah pendidikan moral merupakan sebuah perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan kebiasaan, serta sikap yang biasanya dimiliki oleh seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya yang ada pada masyarakat. Lalu pada konsep ini, pendidikan moral yang dimaksud adalah pendidikan moral untuk anak dengan gangguan pada tunalaras. Lalu apakah yang dimaksud dengan tunalaras? Tunalaras sendiri menurut para ahli adalah anak yang sedang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Rancangan pendidikan moral untuk anak tunalaras adalah anak sekolah dasar. Kemudian mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang disampaikan pembelajaran moral di lingkungan sosial. Kelas 5 semester genap. Alokasi waktu 3 kali 30 menit. Waktu pertemuannya pada pertemuan pertama, standar kompetensinya adalah mampu menerapkan serta memahami mengenai perkembangan moral dengan subjek teman sekelas. Kompetensi dasarnya adalah mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai moral dan agama, khususnya pada lingkungan sosial. Yang kedua, berperilaku normal dan mampu menerapkan segala bentuk moral pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, disiplin melakukan tindakan yang berhubungan dengan moral. Dan yang terakhir, dapat berperilaku sopan saat bertemu dengan seseorang baru. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama, melakukan doa sebelum memulai kegiatan dan memberikan salam kepada guru pengajar. Yang kedua, mampu berperilaku sopan serta menghargai setiap orang yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin serta sopan santun kepada beberapa pengajar yang ada di dalam kelas. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap sopan santun kepada guru pengajar baru atau siapapun yang baru mereka kenali. Lalu, tujuan pendidikan moral untuk anak tunalaras. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa tunalaras untuk bisa mengontrol emosi dan tingkah lakunya kepada lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, membantu siswa penyandang tunalaras untuk bisa memahami apa itu moralitas serta bagaimana caranya untuk menerapkan pada kehidupan sosialnya. Yang ketiga, membantu siswa untuk melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan sikap sopan santun serta penekanan pada moral untuk lingkungan sekitar. Yang keempat, untuk membantu di dalam memahami apa itu moralitas dan cara penerapan moral di dalam kehidupan sosial dan lingkungannya. Dan yang terakhir, menolong siswa dalam memahami keterbatasan pengendalian emosinya dan cara untuk mengendalikannya di saat emosinya sedang mendapat gangguan. Selanjutnya yaitu strategi dan langkah-langkah dalam pembelajaran. A. Media adalah yang digunakan ruang kelas. B. Alat pembelajaran yang digunakan ialah papan tulis, LCD, dan buku tulis. C. Metode penjelasan dasar materi. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar. Yang ketiga, diskusi bersama teman kelompok. Yang keempat, menerapkan pembahasan pada teman sekelompok. Yang kelima, melakukan pendekatan dengan metode saintifik melalui observing. Yang D, sumber belajar. Sumber belajarnya ada 3, yaitu ruangan kelas yang lebar, yang kedua buku teks, dan yang ketiga adalah materi melalui PowerPoint. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. A. Pendahuluan. Yang pertama adalah berbaris. Murid berbaris di depan kelas untuk melakukan cek kerapian pada atribut yang mereka kenakan. Yang kedua yaitu berdoa dan mengucapkan salam. Salah satu murid memimpin untuk berdoa di dalam kelas dan memimpin juga untuk mengucapkan salam bersama-sama kepada guru pengajar. Yang ketiga yaitu presensi. Guru pengajar melakukan presensi untuk melakukan pengecekan kehadiran murid di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu apersepsi.
Guru membuka pembelajaran untuk membangkitkan motivasi pada peserta didik. Selanjutnya, langkah pembelajaran yang B, yaitu kegiatan inti. Yang pertama, menjelaskan kepada siswa secara singkat mengenai materi yang akan dibahas. Yang dijelaskan secara garis besar adalah materi mengenai pembelajaran moral di lingkungan sosial. Yang kedua, memberikan beberapa materi mengenai moral yang akan dibahas. Yang ketiga, selanjutnya melakukan pembahasan mengenai materi moral dan membentuk kelompok besar. Yang keempat, memberikan pertanyaan yang akan dibahas secara diskusi dengan teman kerja satu kelompok. Yang kelima, melakukan penerapan dari pertanyaan mengenai moral yang sudah dibahas kepada teman satu kelompok. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kepada anak yang belum bisa untuk melakukan penerapan mengenai materi moral yang akan dibahas. Selanjutnya, memberikan paparan materi mengenai pembelajaran moral di lingkungan sosial yang ditunjukkan kepada siswa di kelas. Kemudian, melakukan pembahasan mendalam pada materi yang dilakukan dengan menjabarkan beberapa inti-inti dari moralitas dengan cara menerangkan materi beserta dengan sesi tanya jawab. Lalu, membentuk sebuah kelompok belajar dan memberikan beberapa pertanyaan mengenai moralitas yang akan didiskusikan kepada teman satu kelompok. Kemudian melakukan penerapan serta praktek mengenai pertanyaan yang diberikan kepada teman satu kelompok dengan tujuan penerapan moral kepada lingkungan sosial. Setelah selesai melakukan praktek dari pertanyaan yang diberikan, guru pembimbing melakukan evaluasi pada siswa yang masih belum bisa dan paham akan penerapan moralitas pada lingkungan sosial yang digambarkan pada teman satu kelompok. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini melakukan evaluasi kembali kepada siswa yang tadi belum bisa untuk melakukan penerapan moralitas pada teman kelompok. Guru menyuruh siswa untuk mencatat materi yang tadi telah disampaikan. Kemudian guru melakukan evaluasi menyeluruh kepada siswa-siswa di kelas. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dan ditutup dengan doa. Lalu selanjutnya adalah keterangan penilaian. Terdapat 5 indikator. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, bagaimana penerapan moralitas pada teman yang ada di lingkup sekolah. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan jika bertemu dengan orang yang baru dikenal. Yang keempat, bagaimana caranya untuk menerapkan sopan santun di tempat umum. Yang kelima, seperti apa kegiatan yang harus dilakukan jika emosi Anda sedang tinggi di saat bertemu dengan seseorang yang lebih tua. Lalu kelima indikator tersebut dapat diukur melalui skor yang tertera di sebelah kanan ini. Yang pertama itu 1 untuk sangat kurang, yang kedua itu kurang, yang ketiga cukup, keempat baik, yang kelima sangat baik. Oke, next ini merupakan rubrik penilaian. Keterangan penilaian yang tertera pada slide sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Tabel perilaku dalam menerapkan moralitas pada kelompok. Oke, selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Remedial diberikan kepada siswa yang menurut dari guru pembimbing masih belum mencapai target untuk penerapan moral atau target ketuntasan minimal. Guru pembimbing memberikan semangat kepada murid yang dinilai belum mencapai target untuk penerapan moral atau target ketuntasan minimal. Lalu kemudian guru pembimbing akan memberikan tugas bagi murid yang nilainya belum bisa mencapai target untuk penerapan moral atau target ketuntasan minimal. Sekian pemaparan materi mengenai hasil kerja kami. Terima kasih karena telah menyimak dan memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 mata kuliah